Pencapresan Ganjar Pranowo oleh PDI Perjuangan tepat sehari sebelum Lebaran memantik sejumlah parpol untuk mengkalkulasi ulang strategi mereka menuju Pilpres 2024. Lobi-lobi di tengah silaturahmi Idul Fitri pun dilakukan oleh elit-elit politik. Teranyar, para ketua umum partai politik dalam Koalisi Indonesia Bersatu bertemu Kamis malam. KIB kini berada di persimpangan jalan. Pasalnya saudara, P3 resmi mendukung Ganjar sebagai bakal capres di saat belum ada sikap pasti KIB yang juga dinaungi Partai Golkar dan PAN. Dalam Rapimnas P3 Rabu lalu, PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono mengumumkan langsung dukungan kepada Ganjar Pranowo sebagai bakal capres. Nah, P3 menentukan sikap tak lama setelah pencapresan Ganjar oleh Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat. Serupa dengan Ganjar saudara, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pun sudah mengantongi dua partai pendukung. Pertama tentunya Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa. Keduanya membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Kemudian kandidat yang juga siap bertarung dalam Pilpres 2024 adalah Anies Baswedan. Anies mendapat kekuatan penuh dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, yakni gabungan Partai Nasdem dan juga dari Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Sikap P3 mengusung Ganjar cukup mengejutkan. Pasalnya saudara, para elit politik P3, Golkar dan PAN kerap tampil mesra sebagai partai pendukung Jokowi di Koalisi Indonesia Bersatu. Jika hati P3 jatuh ke Ganjar, lalu kemana hati KIB akan berlabuh? Hingga saat ini, KIB belum menentukan sikapnya. Apakah akan mengusung kadernya sendiri sebagai capres atau mengikuti langkah P3 mendukung Ganjar? Atau bisa jadi nih, ada manuver-manuver baru jika koalisi besar antara 5 partai benar-benar terwujud. Namun yang jelas, saat isu keretakan KIB menguat, para ketua umum KIB berkumpul Kamis malam di Jakarta. Dalam pertemuan bernuansa halal bihalal tersebut saudara, P3 menjelaskan sikapnya mengusung Ganjar sebagai bakal capres kepada rekan koalisinya. Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto menegaskan KIB tetap solid meski P3 menjatuhkan pilihan ke Ganjar Pranowo. Erlangga menegaskan KIB tidak mencampuri urusan internal partai masing-masing. Namun akan ada pembahasan lanjutan terkait capres yang diusung KIB. Dan tetap sebagai bagian dari KIB, P3 akan segera bertemu dengan Ketum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk membahas langsung soal dukungan kepada Ganjar. Kami mendapatkan penjelasan dari Ketua Umum P3 terkait dengan hasil Rapimnas dan tentunya kami mengapresiasi mekanisme yang ada di Partai Persatuan Pembangunan. Dan masing-masing partai, walaupun kita ini semua koalisi KIB, pada malam hari ini terlihat kita solid, guyup, dan rukun. Ya tentu partai memiliki mekanisme internal masing-masing, kemudian kita akan membawa. Jadi manakala dari apa yang dibawa oleh masing-masing partai ini sama, ya itulah yang menjadi keinginan kita dalam koalisi. Tapi kalau beda ya kita kita perlu perdebatkan, kita perlu bernegosiasi gitu ya, agar kita memiliki pandangan dan gagasan, kemudian nanti tujuan yang sama. Tetapi kan memang ada prasyarat masing-masing partai politik tentu memiliki mekanisme sendiri-sendiri. KIB merapatkan barisan malam kemarin secara internal tanpa kehadiran Joko Widodo. Sebagai gabungan partai pendukung pemerintah, KIB menyebut akan segera bertemu dengan Presiden Jokowi untuk membahas soal koalisi besar yang digadang-gadang dalam silaturahmi PAN dengan sejumlah ketum partai pada 2 April lalu. Bahkan sebelumnya, Ketum PAN Zulkifli Hasan mengatakan Jokowi akan mengundang ketua partai untuk ngopi bareng. Juga kami membahas kelanjutan dari pertemuan di kantor PAN beberapa waktu yang lalu yang kita sebut dengan komitmen kebangsaan atau koalisi besar itu. Yang akan silaturahim nanti setelah waktu itu sepakat setelah Lebaran, berarti dalam waktu dekat, kita berharap nanti koalisi pemerintah ini ya tentu diundang oleh tuan rumahnya, kita minta Bapak Presiden gitu ya, untuk ya bicara mengenai
bagaimana melanjutkan pembangunan yang sudah bagus. Tentu kalau yang belum, bagaimana nanti cara memperbaikinya. Di hari yang sama, KIB halal bihalal dan berkonsolidasi, Joko Widodo mendatangi kediaman Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Bersama sang istri, ini Jokowi bersilaturahmi dan mengucapkan selamat Idul Fitri kepada Megawati. Ada perbincangan politik di sana. Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto menyebutkan Megawati bercerita bagaimana proses pengumuman Ganjar Pranowo sebagai capres dari PDI Perjuangan. Hasto juga menjelaskan pertemuan Jokowi Megawati memiliki pesan proses Pilpres menjadi koordinasi bersama. Dan yang juga membahas soal politik dengan Jokowi di hari yang sama adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Dipanggil Presiden Joko Widodo ke Istana Kepresiden Jakarta. Sandiaga melaporkan hal-hal terkait pariwisata. Namun tidak hanya itu saudara, Sandiaga juga melaporkan hasil pertemuannya dengan Ganjar Pranowo di Semarang. Meski demikian, Sandi enggan berkomentar banyak terkait bahasan politik dengan Presiden. Dan momen menarik terjadi saat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang juga baca Pres 2024 bertemu dengan Menparekraf Sandiaga Uno. Dalam sebuah rapat koordinasi daerah di Jawa Tengah, saudara, Sandiaga memberikan salam hormat kepada Ganjar saat masuk ke ruang rapat di sebuah hotel di Jawa Tengah. Salam hormat Sandiaga ini dibalas Ganjar dengan membungkukkan badan. Sebelumnya, nama Sandiaga santer disebut sebagai salah satu bakal calon wakil presiden potensial bagi Ganjar Pranowo. Menanggapi hal tersebut, Sandiaga menyerahkan semua keputusan kepada petinggi partai. Siap jadi cawapres. Ya teman-teman sabar dulu karena ini baru saja saya ngambil keputusan untuk dari Gerindra butuh waktu dan itu ranahnya adalah dari para pimpinan partai politik dan nanti dari partai politik yang sudah berkumpul untuk mendukung Ganjar pasti nanti akan mengambil keputusan yang terbaik untuk NKRI, untuk Indonesia ke depan. Dan soal namanya yang juga bakal dijodoh-jodohkan akan berdua dengan Ganjar Pranowo, Prabowo rupanya punya sikap sendiri. Prabowo tetap kukuh sebagai calon presiden yang diusung koalisi Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa. Prabowo mengklaim partainya cukup kuat sehingga tak perlu bersanding dengan Ganjar jika artinya harus menjadi cawapres. Terima kasih. Disebut-sebut kalangan masyarakat Pak Prabowo pantas menjadi didampingkan dengan Pak Ganjar Pranowo. Tanggapannya Pak Prabowo bagaimana? Tapi kan sudah dicalonkan sebagai presiden beliau. Untuk cawapresnya? Ya partai saya mencalonkan saya sebagai capres. Dan partai saya agak kuat juga sekarang. Okay. Ya. Ya, kepercayaan diri Prabowo Subianto ini bukan tanpa alasan. Dari perolehan kursi DPR, saudara, Gerindra memiliki perolehan kursi 13,57%. Meski belum cukup memenuhi syarat mencalonkan presiden, sejauh ini Gerindra sudah mantap dan solid berkoalisi dengan PKB yang punya perolehan kursi 10,09%. Secara perolehan kursi, koalisi ini sudah cukup kuat untuk mengantar Prabowo sebagai capres 2024. Meski sampai sekarang belum ditentukan siapa bakal cawapres yang akan mendampingi Prabowo. Tapi menurut Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, sosok yang paling kuat saat ini adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Ya, dan ramai pula diperbincangkan sebagai kandidat calon wakil presiden yang potensial adalah Menko Polhukam Mahfud MD. Masih dalam suasana lebaran, Mahfud MD menerima kunjungan Prabowo Subianto pada Selasa kemarin di rumahnya di daerah Kuningan, Jakarta Selatan. Prabowo mengatakan pertemuan hanya dilakukan sebatas silaturahmi di momen lebaran. Mahfud menegaskan tidak ada perbicaraan politik dalam pembahasan kali ini. Mahfud berencana akan berkunjung ke rumah Prabowo di Hambalang karena diminta untuk memberikan tausiah. Dalam kesempatan berbeda, Mahfud tidak mau berkomentar banyak soal wacana yang berkembang terkait duet sebagai cawapres bersama Prabowo. Pak, ada beberapa pandangan bilang Pak Prabowo dengan Pak Mahfud cocok Pak, itu gimana Pak? Ada tanggapan nggak? Oh gini, itu ya sekarang ini diskusinya yang serius itu ada di tingkat partai. Iya.
yang resmi. Kemudian ada di media dan medsos yang ramai. Medsos, media itu termasuk LSM, ormas-ormas, ya biarkan saja. Saya kan tidak boleh masuk komentar itu karena saya termasuk petugas yang harus menjaga pemilu ini berjalan lancar sesuai dengan jadwal itu aja. Ya, meski KIB belum menentukan sikap, arah koalisi sudah semakin jelas. Lalu bagaimana peluang para kandidat bakal capres yang sudah ada, saudara? Lembaga Poll Tracking Indonesia merilis survei peta elektoral capres terbaru. Nama Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan masih berada di 3 teratas. Ketua Umum Gerindra Prabowo di angka 33% di April 2023, bakal capres PDIP Ganjar 31,1%, sementara bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies 22,4%, yang sebelumnya 21,3% di Maret dan 24,4% di Februari. Namun perlu digarisbawahi, ini hasil masih sementara. Survei nasional melibatkan 1.220 responden pada periode 9 sampai 15 April 2023. Dan setelah pro kontra batalnya Piala Dunia U20 dan sebelum Ganjar dideklarasikan PDIP sebagai bakal calon presiden. Silaturahmi berbalut politik kian intens dalam Lebaran tahun ini. Saling mendekat dan membangun strategi untuk membangun koalisi. Kita akan lihat kemana arah koalisi terbentuk nantinya. Tak ada kawan abadi, yang ada kepentingan sejati. Saudara, informasi lainnya selesai jeda. Petugas Dinsos Kota Bogor